pero yo no he visto. El viernes, para ser exacto, a las 4 de la mañana le hablé como 30 veces. No me contestó. Halo teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, Miranti punya informasi menarik nih. Toko online The Body Lux kini menyediakan produk natural deodoran tawas cair sebagai solusi untuk kalian yang punya masalah bau badan atau ketiak yang tidak cerah dengan perlindungan 24 jam. Jangan khawatir ya, karena deodoran tawas cair ini aman digunakan untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta tidak meninggalkan noda di pakaian. Selain itu, tersedia juga nih sabun dosting yang udah BPOM. Sabun yang satu ini bisa juga loh untuk memutihkan kulit wajah dan tubuh secara merata karena mengandung 1000 mg glutathione whitening. Bisa juga untuk memudarkan flek hitam, memudarkan kehitaman akibat bekas luka, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi nih teman-teman? Order sekarang juga ya, karena lagi ada harga spesial buat kamu dari toko online The Body Lux. Jika kamu memesan paket bundle yang di dalamnya udah ada 1 deodoran tawas cair plus 1 sabun dosting, kalian cuma membayar Rp100.000 aja. Kalau harga normalnya itu Rp118.000. Jadi yang pasti ini lebih hemat ya. Untuk link Instagram dan Shopee toko online The Body Lux, Miranti udah tempelin linknya di kotak deskripsi di bawah ya. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2012. Selamat menyaksikan. Wanita ini bernama Miriam Elizabeth Rodriguez Martinez. Ia lahir sekitar tahun 1967 di San Fernando, Tamaulipas, Meksiko. Ia diketahui memiliki 2 orang anak, yakni bernama Luis dan juga Karen. Anak Miriam yang bernama Luis ini diketahui telah meninggalkan kota San Fernando untuk menghindari kerasnya kota tersebut. Tapi tidak dengan anaknya yang bernama Karen. Ia tetap bertahan hidup di kota itu bersama dengan ibu dan ayahnya. Pada suatu hari di tahun 2012, Karen, anak Miriam yang berusia 14 tahun itu, sedang berada di dalam sebuah mobil pick-up. Tiba-tiba saja ada sekelompok orang-orang bersenjata menculiknya. Mereka meminta uang tebusan kepada Miriam sang ibu. Mendengar hal tersebut, ia pun beserta sang suami berusaha untuk menuruti keinginan para penculik dan meminjam sejumlah uang untuk membayar tebusan. Mereka berharap Karen sang anak dapat dibebaskan. Inilah lokasi persimpangan tempat Karen diculik. Miriam lalu bertemu dengan seorang anggota kartel yang menawarkan bantuan untuk bisa menyelamatkan nyawa Karen. Tapi dengan syarat, Miriam harus memberikan uang senilai $2.000 atau hampir sekitar 28,7 miliar rupiah sebagai upah untuk usaha mereka membebaskan Karen nantinya. Tetapi Miriam dan keluarganya ditipu. Di akhir tahun 2014 atau sekitar hampir 2 tahun lamanya setelah Karen diculik, gadis malang itu ditemukan telah meninggal dunia di sebuah peternakan kosong. Miriam yang mengetahui kabar ini pun tentunya sangat terpukul dengan kepergian sang anak. Wanita parubaya itu kemudian memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya demi keadilan bagi kematian sang putri. Miriam yang sudah tidak muda lagi itu pun menyelidiki sendiri siapa sebenarnya pelaku yang telah menghilangkan nyawa sang anak yang sangat ia cintai.
Ia berharap dapat menemukan informasi tentang para pembunuh itu dan menginformasikan kepada polisi agar pihak berwenang dapat menangkap mereka. Sejak putrinya diculik, Miriam telah mendirikan sebuah kelompok lokal di kotanya untuk mendukung keluarga yang kerabatnya merupakan korban kekerasan dan penculikan. Selain itu, kelompok ini juga terbentuk karena adanya rasa frustasi dengan bantuan pemerintah yang mereka rasa tidak jelas dan kurang maksimal dalam menangani masalah yang telah mereka hadapi. Para keluarga korban lalu memulai pencariannya serta membantu orang-orang yang hilang di areanya. Mereka juga mengambil kursus antropologi forensik, arkeologi, dan juga hukum. Tak lupa, mereka membeli peralatan pendukung dan akhirnya dengan hal tersebut mereka menjadi ahli dalam mengidentifikasi kuburan dan juga tulang. Perlu kita ketahui, pada tahun 2010, sebelum anak Miriam diculik, pihak berwenang telah menemukan 72 mayat migran di pinggiran kota San Fernando, yakni kota tempat Miriam tinggal. Di tahun berikutnya, mereka mendapati ada 200 mayat di sebuah kuburan massal yang diketahui sebagai penumpang bus yang menjadi korban penculikan. Bagi Miriam, ia perlu turun tangan sendiri untuk bisa melacak para pembunuh. Ia sering melakukan berbagai penyamaran. Terkadang, Miriam mengubah warna rambutnya dan penampilannya. Bukan hanya itu saja, wanita ini juga kerap menggunakan identitas palsu agar penyelidikannya berjalan mulus. Pernah pada suatu hari, Miriam berpura-pura menjadi seorang petugas pengumpulan suara untuk bisa mengumpulkan nama dan alamat. Selain itu, di lain waktu, Miriam juga berpura-pura menjadi petugas kesehatan. Dari usahanya ini, Miriam berhasil menangkap seorang anggota kartel ketika ia berjualan bunga mawar di jalanan. Ia lalu mengejar dan mencegat orang tersebut tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ia kemudian menodongkan senpi ke tenggorokan orang itu sembari mengancam bahwa ia akan menembak jika orang itu berani melawan dirinya. Berkat keberaniannya ini, akhirnya didapatkanlah informasi bahwa ternyata yang telah menghilangkan nyawa sang putri adalah sindikat kriminal yang sangat ditakuti di Meksiko, yakni bernama Los Zetas. Sindikat kriminal yang satu ini dianggap sebagai salah satu kartel narkoba paling berbahaya di Meksiko. Anggota Los Zetas memang kerap kali berseteru secara brutal dengan para pemimpin mereka. Mereka menculik orang yang tidak bersalah untuk tebusan dan membuat pertandingan kematian antar tawanan untuk olahraga. Setelah berhasil menyelidiki pelaku penculikan dan pembunuh putrinya oleh kartel narkoba Los Zetas, Miriam pun lalu memberikan informasi yang ia dapatkan kepada polisi dan ia memastikan bahwa mereka telah dipenjara. Namun sayangnya, salah satu anggota kartel tersebut berhasil melarikan diri. Sejumlah rekan Miriam menyebut bahwa sejak saat itu, Miriam kerap kali mendapatkan ancaman-ancaman dari mereka. Rekannya juga mengatakan bahwa Miriam telah meminta pelindungan kepada polisi, namun permohonannya ditolak. Exacto, y aquí dice un comisionado ejecutivo designado por el Y gobernador. allá es designado por el presidente de la República. Los colectivos lo propusieron. Sí, Lo eligió Sí, sí, el sí. presidente de la República. sí, En pero su lo homologación, propusieron los exacto. colectivos. Por esta vez. Y aquí será igual, lo haremos igual. Se va a emitir una... Pada tanggal 10 Mei tahun 2017, sekitar pukul 22:45 waktu setempat, ketika Miriam baru saja pulang dari bisnisnya dan baru saja tiba di rumahnya, ternyata ada orang-orang yang bersenjata berusaha menembaknya. Miriam pun akhirnya kehilangan nyawanya beberapa menit kemudian. Wanita pemberani itu telah ditemukan oleh suaminya sendiri dengan tubuh tertelungkup di jalan raya dengan sebuah senjata api berada di dekat tangannya. Perjuangan Miriam berakhir tepat pada Hari Ibu di tahun 2017
Kejadian naas tersebut terjadi tepatnya beberapa minggu setelah dia mengejar target terakhirnya. Jaksa Agung Tamaulipas Irving Barrios Mojika merilis rincian tentang pembunuhan Miriam Elizabeth Rodriguez Martinez yang terjadi di kota San Fernando. Ia menceritakan bahwa telah terlihat dari Pusat Kontrol Komando Komunikasi dan Komputasi yang menunjukkan bahwa Miriam sedang dikejar oleh sebuah truk pick-up putih yang kembali melalui Jalan Pasuril dan Jalan Raya San Fernando. Terlihat saat itu, Miriam melaju dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, ia ditembak dan kehilangan nyawanya. Polisi yang melihat hal tersebut langsung saja mencari truk yang terlihat di dalam video itu. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Mei, truk itu ditemukan dan keesokan harinya, sang pemilik truk yang bernama Alfredo Misael pun akhirnya ditemukan. Saat ditangkap, pria itu mengatakan bahwa dia telah dipekerjakan untuk mendukung orang-orang yang melarikan diri dari penjara Victoria. Alfredo mengatakan bahwa ada 3 pria lainnya yang melakukan pembunuhan terhadap anggota komunitas warga pencari orang hilang di Tamaulipas. 8 hari setelah pembunuhan Miriam terjadi, terdakwa pembunuh Miriam yakni bernama Edwin Alain Esperanza Martinez atau El Flaco ditangkap bersama dengan 4 orang lainnya di kawasan Apodaca, Nuevo León. Tapi pria berusia 26 tahun itu berhasil melarikan diri tepatnya pada tanggal 23 Maret di tahun 2017. Tapi akhirnya polisi dari Apocada berhasil menangkapnya karena dia saat itu diketahui membawa 3 senjata api serta pengisi daya, amunisi, peralatan taktis, uang 49.000 peso, dan obat-obatan terlarang. Jaksa Barrios juga mengatakan bahwa setelah penangkapan salah satu terdakwa pembunuh Miriam yang bernama El Diablo, akhirnya polisi berhasil menangkap para terdakwa lainnya yang terlibat dalam pembunuhan Miriam. Ada salah satu terdakwa yang bernama Juan Manuel alias El Aluche, tewas dalam konfrontasi ketika surat perintah penangkapannya diberikan. Sedangkan terdakwa Alfredo Misael akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas pembunuhan tersebut. Sementara itu, Edwin Alain ditahan di Nuevo León. Pihak berwenang mengatakan bahwa motif dari pembunuhan Miriam adalah karena Miriam sangat aktif di komunitas yang telah ia buat untuk pencarian para korban yang diculik dan dibunuh. Perlu kita ketahui bersama bahwa semasa hidupnya, Miriam juga telah berhasil menggagalkan upaya penculikan suaminya oleh sindikat Los Zetas itu. Saat itu, Miriam berhasil mengejar geng tersebut dengan menggunakan mobil. Sekaligus, ia memberitahu tentara yang kemudian membantu dan berhasil menangkap mereka. Komisi Hak Asasi Manusia Meksiko telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menyesalkan pembunuhan Miriam dan meminta dilakukan penyelidikan yang menyeluruh. Kini, Miriam Rodriguez dianggap sebagai pahlawan di kampung halamannya. Masyarakat setempat memberikan penghormatan dengan membuatkan sebuah plakat perunggu untuk Miriam, sang wanita pemberani. Mereka mengakui kehebatan wanita itu dan mengatakan bahwa tidak semua orang memiliki keberanian seperti Miriam dan ia patut dicontoh dan diberikan penghormatan atas kerja kerasnya menangkap sendiri sindikat kriminal yang paling ditakuti di Meksiko. Sebenarnya, pemerintahan mantan Presiden Meksiko Felipe Calderón yang menjabat pada tahun 2006 hingga tahun 2012 yang lalu telah memaksa pasukan keamanan Meksiko untuk memerangi kartel narkoba. Seperti tidak ada perubahan, dalam 10 tahun saja, upaya yang disebut sebagai perang terhadap narkoba itu telah menimbulkan setidaknya 10.000 lebih korban pembunuhan, termasuk dari institusi sipil dan tokoh pemerintahan.
Demikianlah kisah nyata yang dapat Miranti sampaikan untuk edisi kali ini. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan channel ini, untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Serta jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Cerita Miranti. Sampai jumpa pada video selanjutnya.